Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kembali lagi di mata pelajaran Nahwu untuk pertemuan yang ketiga di kelas 11 ya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kata-kata mabni i'rabul mahalli. Yang pertama yaitu isim isyarah. Yang pertemuan kedua setelah itu kita sudah membahas kata mabni yang kedua yang berupa dhamir. Nah, yang ketiga sekarang kita akan bahas kata mabni yang ketiga untuk i'rabul mahalli. Yang ketiga yaitu i'rab dari fi'il madhi. Bagaimana kita mengi'rabkan fi'il madhi walaupun dia adalah kata yang mabni dan nanti dia bisa menjadi i'rabul mahalli ya. Nah, mungkin ini sebagian dari kalian sudah pernah membahas ini atau mungkin Ibu ketika kelas 10 pernah membahas ini sedikit ya. Nah, judulnya di sini i'rabu fi'il madhi atau bagaimana cara kita mengi'rabkan fi'il madhi ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, fi'il madhi itu terdiri dari 14 dhamir mulai dari huwa sampai nahnu. Nah, di sini Bu sudah contohkan satu fi'il saja yaitu kata kharaja. Nah, bagaimana cara mengi'rabkan fi'il madhi sedangkan dia adalah kata yang mabni? Nah, caranya teman-teman kalian fokus ke dhamir huwanya terlebih dahulu. Untuk kata kharaja, kalian fokus ke huruf terakhirnya. Huruf terakhir untuk kata kharaja di sini adalah huruf apa? Huruf jim. Jadi cara mengi'rabkannya nanti kalian fokus ke huruf jimnya semua ya. Nah, bisa diketahui kata kharaja di sini huruf jimnya berharokat fathah. Maka kharaja adalah fi'il madhi yang mabni ala al-fathi seperti itu. Nah, di sini sudah Ibu buatkan panahnya. Kalian tinggal perhatikan ke bawahnya setiap huruf jim yang berharokat fathah maka i'rabnya sama ya. Di sini ada 4 panah yang sudah Ibu tuliskan. Yang pertama yaitu kata kharaja, jimnya berharokat fathah. Kharaja. Nah, sama kita fokus ke huruf jimnya juga berharokat fathah. Nah, yang ketiga ada kata kharajat, sama di sini kita fokus ke huruf jim, jimnya juga berharokat fathah. Yang keempat kharajata. Nah, kharajata jimnya juga berharokat fathah. Maka 4 kata ini i'rabnya sama ya. Jadi panahnya sudah Ibu satukan. Kharaja, kharajat dan kharajata itu i'rabnya sama ya. Di sini sudah Ibu tuliskan mereka berempat i'rabnya sama yaitu fi'lu madhin mabniyun 'alal fathi. Mereka yang 4 itu adalah fi'il madhi yang mabni di atas harokat fathah seperti itu. Kita lanjut ke kelompok i'rab fi'il madhi yang kedua yaitu kata kharaju. Nah, seperti yang tadi juga kita fokus ke huruf jim ya karena huruf jim harokat huruf terakhir fi'ilnya. Kharaju di sini jimnya berharokat dhammah. Maka i'rabnya akan berbeda dengan yang tadi ya. Nah, di sini i'rabnya sudah Ibu tuliskan. Maka kharaju cara i'rabnya adalah fi'lu madhin mabniyun 'ala dhammi. Jadi dia adalah fi'il madhi mabni 'ala dhammi di atas harokat dhammah. Nah, bedanya di sini kita akan sebutkan kenapa dia harus mabni di atas harokat dhammah, tidak fathah, bukan kasroh atau bukan sukun seperti itu ya. Nah, kita sebutkan dia fi'il madhi yang mabni di atas harokat fathah litisalihi biwawil jamaah karena dia bersambung dengan huruf waw jamaah. Jadi di sini bisa kalian lihat setelah huruf jim tersebut ada kata waw. Waw ini merupakan dhamir dan dia menunjukkan atas jama' ya. Seperti yang kalian ketahui kharaju itu sendiri adalah fi'il yang berada dalam dhamir hum ya. Jadi kharaju jimnya berharokat dhammah maka i'rabnya berbeda dengan yang tadi. Dia menjadi fi'lu madhin mabniyun 'ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Jadi dia berharokat dhammah jimnya. Kenapa? Karena dia bersambung atau setelahnya ada waw jamaah seperti itu. Nah, di sini lebih mudah ya teman-teman. Untuk kata kharajna, dhamir hunna sampai terakhir dhamir nahnu itu i'rabnya sama ya. Di sini sudah Ibu panahkan panah yang lainnya. Nah, i'rabnya ini sama, cara mengetahuinya juga sama ya. Kata kharajna, tadi kita fokus ke huruf jim ya teman-teman. Kata kharajna, jimnya berharokat sukun. Sampai ke bawah bisa kalian perhatikan semua huruf jim di sini dalam keadaan berharokat sukun, maka i'rabnya akan sama ya. Cara i'rabnya adalah fi'lu madhin
mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Nah, di sini Ibu lupa menuliskan, nanti kalian tambahkan sendiri ya teman-teman. Maksudnya di sini fi'lu madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin gitu ya. Nah, mereka semua adalah fi'il madhi yang mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Karena tadi semua huruf jinnya berharokat sukun gitu ya. Nah, kita juga jelaskan kenapa dia harus mabniun ala sukun selain dari dia berharokat sukun. Nah, di sini keterangannya liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung atau setelahnya ada dhamir rafa. Kenapa disebut dhamir rafa teman-teman? Karena setelah huruf jim tadi semuanya langsung menjadi fa'ilnya ya. Contohnya di sini ada kata kharajti. Kharajnya di sini adalah fi'il madhi yang mabniun ala sukun. Nah, sedangkan ti-nya merupakan dhamir rafa. Kenapa disebut dhamir rafa? Karena ti di sini dhamir yang langsung menjadi fa'il dari kata kharajanya, seperti itu ya. Nah, ti ini juga dia memiliki harokat. Kalau untuk kasus kharajti, ti-nya berharokat kasroh. Makanya dia adalah dhamir rafa yang berharokat. Nah, di sini dia berharokat kasroh, seperti itu. Jadi, i'rab fi'il madhi yang terakhir yang paling banyak di sini adalah fi'lu madhin mabniun ala sukun. Mereka semua adalah fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa? Karena mereka semua bersambung dengan dhamir rafa yang memiliki harokat ya. Liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, seperti itu ya. Kita akan bahas selanjutnya cara i'rab fi'il madhi di dalam kalimat sempurna ya. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan dua contoh, kalian harus bedakan nanti cara mengi'rabnya ya. Contoh yang pertama di sini adalah dzahaba Hasanun ilal masjidi. Hasan telah pergi ke masjid. Maka kita i'rabkan kata dzahabanya dulu. Dzahaba di sini huruf terakhirnya adalah huruf ba dan ba-nya berharokat fathah. Maka i'rabnya adalah fi'lu madhin mabniun 'alal fathi, seperti itu. Selanjutnya ada kata Hasan. Hasan di sini di kalimat ini menjadi fa'il ya. Hasanun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini i'rabnya seperti yang selama ini sudah sering kita lakukan ya teman-teman. Jadi kaidahnya apa? Setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Nah, aturannya fi'il dulu, setelah itu baru kita sebutkan fa'il ya. Dzahaba fi'ilnya, Hasanun di sini menjadi fa'il. Nah, bagaimana kalau kalimat ini kita ubah redaksinya? Kita akan sebutkan Hasan terlebih dahulu. Hasanun dzahaba ilal masjid. Artinya sama ya. Hasan telah pergi ke masjid. Tapi untuk i'rab dia akan berbeda. Kenapa? Karena di sini Hasan merupakan isim yang berada di awal kalimat. Jadi Hasan di sini tidak menjadi fa'il ya teman-teman. Kenapa? Karena fi'ilnya di belakang. Hasannya disebutkan dulu. Jadi Hasan di sini tidak boleh menjadi fa'il karena aturannya apa? Fi'il dulu baru fa'il. Nah, seperti yang kalian ketahui ketika kita menemukan sebuah isim yang berada di awal kalimat, maka dia adalah apa? Mubtada. Seperti itu. Jadi Hasan cara i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini i'rabnya juga sama seperti yang sering kita i'rabkan ya. Jadi Hasan di sini tidak menjadi fa'il tapi menjadi apa? Mubtada, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke kata zahaba ya. Zahaba i'rab awalnya sama seperti tadi karena dia adalah fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Nah, karena zahaba disebutkan lebih akhir daripada Hasan ya teman-teman. Jadi zahaba di sini karena dia fi'il pasti dia memiliki fa'il ya. Tapi fa'ilnya tidak boleh kata Hasan karena susunannya apa? Fi'il dulu baru fa'il. Nah, maka fa'il dari dzahaba itu siapa? Maka dia adalah dhamir yang tersembunyi. Kalian boleh murojaah lagi pelajaran kita di pertemuan kedua ya tentang dhamir. Di sini dhamirnya tersembunyi, maka dia dhamir apa namanya? Dhamirun mustatir, seperti itu. Kita sebutkan dzahaba adalah fi'lu madhin mabniun 'alal
fathi. Dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas harokat fathah ya, karena ba di sini berharokat fathah. Selanjutnya kita sebutkan fa'ilnya siapa? Fa'il dari dhahaba itu siapa? Seperti itu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Jadi fa'il dari dhahaba siapa? Dhamir yang tersembunyi di dalam kata dhahaba tersebut. Jawazan kenapa? Jawazan itu khusus untuk fi'il yang berada dalam dhamir huwa dan hiya pada fi'il madhi dan mudhari ya. Jadi dia di sana mustatirun jawazan. Taqdiruhu huwa, dan dhamir yang tersembunyi di dalamnya tersebut adalah dhamir apa? Dhamir huwa, seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini i'rab kata dhahaba pada kalimat yang pertama berbeda dengan i'rab kata dhahaba di kalimat yang kedua, seperti itu. Nah, Hasan tadi kan kita sudah i'rabkan sebagai mubtada ya teman-teman. Nah, seperti fi'il yang membutuhkan fa'il, kata mubtada juga membutuhkan kepada apa? Kepada khobar. Nah, di sini di mana khobarnya? Nah, inilah kita masuk ke i'rabul mahallinya ya teman-teman. Jadi al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah yaitu kata dhahaba yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Al-jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khobar, berada di tempat rofa sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada, yaitu si kata Hasan, seperti itu. Nah, jadi di sini i'rab kata dhahaba pada kalimat pertama dia bukan i'rabul mahalli karena memang dia tidak berada di posisi i'rab ya, dia fi'il madhi biasa. Tapi kalau dhahaba pada kalimat kedua, walaupun dhahaba adalah fi'il madhi yang mabni, tetapi dia berada di tempat i'rab. Jadi dia dhahaba ini berada di tempat khobar, seperti itu. Seperti yang kita sudah bahas ya, i'rabul mahalli pada pertemuan yang pertama yaitu setiap kata mabni yang berada di tempat i'rab. Jadi kita sebutkan i'rabnya sampai kata khobar ini ya untuk kata dhahaba. Jadi dhahaba dia adalah fi'il madhi. Setelah itu kita sebutkan fa'ilnya siapa. Dan kalimat yang dua ini fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah berada di tempat rofa sebagai apa? Khabar, seperti itu ya. Jadi kalian i'rabkannya berbeda apabila susunan kalimatnya juga didahului oleh isim terlebih dahulu baru fi'il. Beda dengan kalimat kita yang berupa jumlah fi'liyah di sini dhahabanya dulu baru kata Hasan, seperti itu ya. Teman-teman, pertemuan yang ketiga ini kita sudahi sampai di sini. Setelah ini kalian boleh langsung mengerjakan latihan yang sudah Ibu sebutkan di Mias'ab ya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Yassarallahu kulla umurakum. Semoga Allah memudahkan semua urusan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.